Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mr. Zoret. Pada video kali ini, Mr. akan sampaikan tentang analisis data alumni. Simak video Mr. terus. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Pada video sebelumnya, Mr. telah membahas tentang analisis SNMPTN, meliputi nilai rapot, indeks sekolah, keketatan, sertifikat. Untuk melengkapi hal itu, Mr. akan membahas tentang data alumni atau analisis data alumni. Mr. bahas untuk data alumni menjadi 2 poin besar. Pertama adalah analisis data alumni secara umum. Yang kedua adalah analisis data alumni secara khusus. Yang pertama dulu, analisis data alumni secara umum. Ini berarti melihat dari universitas kalian. Apa saja kelebihannya, Mister? Kelebihan yang pertama, secara cepat dapat melihat potensi universitas yang diterima lewat jalur SNMPTN. Yang kedua, analisis ini sebagai gambaran umum yang cukup bagus. Kekurangannya, tidak terlalu detail untuk masalah program studi dan pemetaan program studi. Poin yang selanjutnya, analisis data alumni secara khusus. Ini melihat dari program studi. Apa saja kelebihannya, Mister? Kelebihannya, yang pertama, secara akurat dapat melihat program studi yang diterima di jalur SNMPTN. Kemudian yang kedua, untuk pemetaan pemilihan jurusan juga bisa dilakukan dengan mudah. Kekurangannya apa, Mister? Membutuhkan waktu yang lama, karena harus mendata satu persatu. Yang pertama dulu, kita akan bahas tentang analisis data alumni secara umum. Kita lihat gambar di samping Mister. Untuk analisis data ini kita misalkan adalah sekolah X pada tahun ajaran 2018-2019 atau bisa dikatakan tahun pertama. Untuk tahun pertama ini, siswa yang mendaftar SNMPTN, katakanlah di sini ada 100. Dengan rincian, ada 16 universitas. Yang pertama adalah ITB, yang kedua adalah UGM, kemudian yang ketiga adalah UI. 4, 5, hingga yang ke-16 adalah UNED. Rinciannya, untuk ITB ada 6 orang yang mendaftar. Kemudian untuk UGM ada 6. Kemudian untuk UI ada 4. Hingga UNED juga ada 6. Di sampingnya, di gambar samping adalah siswa yang diterima. Siswa yang diterima di sini ada 20. Dengan persebaran ITB 0, kemudian UGM diterima ada 1. UI ada 0 karena tidak ada yang diterima. Kemudian untuk UNED ada 3. Itu tahun pertama. Kita lihat di gambar berikutnya. Ini adalah di tahun kedua atau di ajaran 2019-2020. Masih 16 universitas tadi, ada ITB, ada UGM, ada UI hingga UNED. Berbeda untuk yang sini, untuk yang tahun kedua ini, ITB lebih banyak pendaftarnya, ada 7. Kemudian untuk UGM ada 8. Untuk UI berkurang, semula 4 menjadi 2. Di samping gambar itu adalah siswa yang diterima. Siswa yang diterima mengalami kenaikan 25. Kalian lihat di situ. Yang pertama kita lihat rinciannya, untuk ITB masih 0. Kemudian untuk UGM naik. Semula 1 di tahun pertama menjadi 2. Untuk UI tetap 0. Hingga UNED dia naik. Semula 3 menjadi 4. Kemudian kamu lihat gambar berikutnya lagi. Gambar berikut ini adalah persentase. Persentase dari jumlah diterima dibagi dengan pendaftar. Kita lihat yang pertama dulu untuk ITB. Tahun pertama 0%, tahun kedua juga 0%.
Kemudian untuk UGM, dilihat. Tahun pertama adalah 17%. Tahun kedua menjadi 25%. UI 0% menjadi 0%. Kita lihat yang paling akhir, UNEJ. UNEJ dari 50% menjadi 80%. Apa saja kesimpulannya dari data-data yang Mister sampaikan tadi? Kesimpulan yang pertama, beberapa universitas yang mengalami kenaikan, artinya apa? Artinya indeks sekolah kalian itu tinggi terhadap universitas tersebut. Kesimpulan yang kedua, untuk universitas yang dia mengalami penurunan atau tetap, artinya apa? Indeks sekolah kalian itu rendah. Kemudian yang ketiga, apabila ada universitas yang sebelumnya di tahun pertama tidak ada, di tahun kedua ada, artinya apa? Berarti sekolah kalian mulai dipandang oleh universitas tersebut. Kita lanjutkan lagi untuk analisis yang kedua, yaitu adalah analisis khusus. Kita lihat di situ. Kita lihat datanya. Untuk analisis data alumni secara khusus, juga kita lihat tahun ajaran tahun 2018-2019, tahun pertama. Kita lihat di sini misalkan jumlah yang mendaftar ada 20. Dengan rincian UGM, kemudian ada UI, ada UNY, dan ada Unibrau. UGM ini kemudian diperinci berdasarkan program studinya. Ada pendidikan dokter, teknik elektro, teknik sipil, hingga akuntansi. Kemudian ada UNY, yaitu ada pendidikan kimia, pendidikan IPA, hingga pendidikan teknologi informasi. Kemudian UI, ada aktuaria, ada pendidikan dokter. Kemudian Unibrau, ada ilmu ekonomi, kemudian ilmu hukum, sama akuntansi. Kita lihat di situ. Kemudian di sebelahnya adalah siswa yang diterima. Secara detail di situ dilihat. Ada yang diterima, untuk yang diterima itu ternyata di UGM di pendidikan dokter, di matematika, di fisika, sama di hubungan internasional. Kemudian untuk yang UNY diterima di pendidikan kimia, sama di pendidikan IPA. Hingga sampai Unibrau. Itu adalah data yang diterima untuk di tahun pertama, ada 10 orang. Kemudian kita lanjutkan lagi di tahun yang kedua. Kita lihat gambarnya. Untuk tahun kedua, jumlah yang mendaftar SNMPTN, katakanlah di sini ada 25. Dengan asumsi pendidikan dokter semakin banyak. Kemudian di jurusan di Unibrau juga banyak, di hukum sama di akuntansinya juga banyak. Itu ada 25 totalnya. Kemudian kita lihat jumlah siswa yang diterima. Untuk siswa yang diterima, pendidikan dokter mengalami peningkatan. Kemudian di aktuaria UI juga mengalami peningkatan. Dan juga di pendidikan kimia UNY juga mengalami peningkatan. Oke. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulan dari data di atas tadi, yang Mister sampaikan tadi, ada 3. Beberapa program studi yang dia itu mengalami peningkatan, yaitu adalah pendidikan dokter untuk UGM, aktuaria UI, kemudian yang ketiga adalah pendidikan kimia UNY. Kemudian yang kedua, jika ada beberapa prodi atau universitas yang dia mengalami pengurangan atau menjadi tidak ada, artinya apa? Artinya karena bisa jadi karena kualitas dari pendaftar atau juga bisa dari alumni yang memiliki IPK yang rendah. Kesimpulan yang ketiga, apabila sebelumnya prodi itu tidak ada, kemudian di tahun kedua menjadi ada, artinya apa? Artinya prodi atau universitas tersebut melihat potensi dari sekolah kalian. The next video, Mister akan sampaikan tentang SNMPTN dan SBMPTN. Simak video Mister terus. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Terima kasih.